Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Febriansa dari jurusan S1 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem perkemihan. Baik, langsung saja. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah yang bekerja sebagai proses penyaringan darah, filtrasi, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Sistem urin pada dikatakan sistem kerjasama tubuh yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau homeostasis. Sistem perkemihan itu yang pertama ada ginjal, mengeluarkan sekrel urin. Urin menyalurkan urin dari ginjal ke kandungan kemih. 3. Vesical urinaria, kandungan kemih sebagai penampung. Yang keempat, uretra atau saluran kencing, mengeluarkan urin dari kandungan kemih. Lanjut, ada ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi utama dalam tubuh manusia. Ginjal terletak di belakang cavum abdominalis, organ perut, dan melekat langsung pada dinding abdomen perut. Jumlah ginjal ada dua, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Ukuran ginjal sebelah kiri lebih besar dibanding dengan ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki ukuran panjang 0 plus 0 12 cm dan lebih 6 sampai 8 cm dan tebal 2,5 cm dengan ukuran berat sekitar 200 gram. Lanjut, human kidney anatomy. External view, interview, terlihat pada gambar tersebut. Lanjut, ada ureter. Ureter adalah saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Dalam tubuh manusia terdapat dua ureter. Panjang ureter pada orang dewasa yaitu 25 sampai 30 cm dengan luas 6 pang 0,5 cm. Ureter sebagai terletak pada organ abdomen dan sebagian terletak pada rongga pelvis. Tiga lapisan dinding ureter terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada kandungan kemih. Kandungan kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang diekskresikan organ ginjal melalui urin sebagai dibuang ke luar tubuh melalui uretra. Kandungan kemih merupakan kantong berongga yang terpenuhi otot-otot dan dapat digelembungkan. Selanjutnya ada saluran kencing atau uretra. Uretra saluran yang berjalan dari leher kandungan kemih ke lubang luar.
dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandungan kemih. Uretra pria. Pada lelaki, uretra berjalan melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjang sekitar 20 cm. Uretra laki-laki terdiri dari uretra prosaria, uretra membranosa, uretra cavernosa. Lanjut, uretra wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Uretra wanita dikelilinginya oleh sphincter uretra dan disarafi oleh saraf pudenda. Lanjut, ada difference. Male uretra 1 long, 2 length, yaitu lebar sampai 18 sampai 20 cm. Yang 3 Winsiton Urention ejaculation of semen. Yang 4 surfeit female uretra. Yang pertama ada short length, yang itu besar yang melebarnya 4 cm. 3 Winsiton only urention. Yang 4 Ross analysis time. 5 polychateltrization is easy. Selanjutnya, fisiologi filtrasi darah. Ginjal menerima sekitar 1000 sampai 1200 ml darah per menit. Laju aliran darah sebesar ini untuk menjaga agar ginjal mampu menyesuaikan komposisi darah sehingga volume darah terjaga. Memastikan keseimbangan natrium klorida, kalium, kalsium, fosfat, dan pH darah serta membuang produk-produk metabolisme seperti urea dan retinin. Ada mekanisme pembentukan urin. 1. Proses filtrasi. Tahap ini adalah di glomerulus bagian nefron. Terbentuk urin primer terdiri dari air, glukosa, asam amino, garam, urea, dan amonia. Yang kedua, proses reabsorbasi. Hasil dari proses filtrasi dinamakan filtrat. Ada beberapa filtrat penting seperti glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan bikarbonat diserap kembali ke dalam tubuh. Terjadi di tubulus contratus proximal. Terbentuk urin sekunder. 3. Proses augmentasi. Proses ini terjadi sebagian tubulus contractus distal sampai tubuh cautifus ductus pengumpul. Pada ductus collecting ini masih terjadi proses
reabsorpsi natrium klorida dan urea sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya. Masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang sistem reproduksi. Satu, penis terdiri dari jaringan organ otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi, hubungan antara alat kelamin jantan dan betina, untuk memudahkan semen sperma ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan diperasi pada saat dihitam sunat. Yang kedua ada buah zakar, terdiri dari kantung zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testil dan bagian-bagian lainnya. Kulit luar disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa sel sperma. Yang ketiga ada testis. Testis sebenarnya adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan menghasilkan sel sperma serta hormon testosteron. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikan dan otot polos. Fungsinya, testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, yang kelima, tubulus hominiferus. Di dalam testis terdapat saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan spitel dan jaringan ikat. Lanjut, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel membentuk di dalam tubuh seminiferus, dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Toli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua ada hormon LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk berkembang sperma. Lanjut, spermatogenesis berlangsung selama 74 hari sampai berbentuk sperma yang berfungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu, kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Selanjutnya, hamil reproduktif. 1. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan.
Di dalam vagina ditemukan selaput darah hymen. Lanjut, yang kedua ada vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayor. Labium mayor merupakan sepasang bibir besar yaitu terletak di bagian luar dan membatasi vulva. Itu yang kedua, labium minor merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Selanjutnya ada yang ketiga, mons viris merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Selanjutnya yang keempat, rahim atau uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin. Uterus mempunyai 3 lapisan dinding, yaitu yang pertama perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang kedua, memetrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang ketiga, endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersama dengan sel ovum matang. Lanjut, yang kelima ada ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam organ perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seperti estrogen berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Yang kedua, progesteron berfungsi dalam melihat masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel tipis. Folikel mengandung sel telur. Folikel adalah struktur seperti bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbentuk dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia, siklus reproduksi disebut siklus menstruasi. Menstruasi dapat diartikan sebagai meluruhnya ovum yang tidak dapat dibuah serta lapisan dinding uterus yang terjadi secara pribadi. Lanjut ada fertilisasi. Fertilisasi yaitu pelemburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan menempel implantasi pada dinding uretrus dan tubuh berkembang menjadi embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan. Jenis akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu.
atau 28 hari 9 bulan. 10 hari peristiwa disebut dengan kelahiran. Baik, selanjutnya tentang hormones dan endocrine glands. Apa itu hormones? Hormones adalah suatu bahan kimia yang disekresi oleh satu kelompok sel ke dalam cairan tubuh yang menyebabkan timbulnya efek fisiologi pada sel lain dari tubuh. Di sini ada gambar dari hormon. Hormon terletak di bagian kepala, leher, dada, dan bagian bawah. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak, disebut juga dengan master endokrin. Perasaannya adalah sebagian pusat perilaku, pusat mengatur suhu, pusat dorongan untuk makan dan minum, mengatur berat badan dan pusat dorongan seks, pusat pengatur emosional dan rasa senang. Lanjut, kelenjar hipofisis. Pituitary. Hipofisis disebut juga dengan master kelenjar karena berfungsi mengatur kerja kelenjar endokrin yang lain. Selanjutnya, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ dalam organ rongga dada bagian atas yang memproses limfasi, sejenis sel darah putih yang melawan infeksi dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di rongga dada bagian mediastinum superior, terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan kiri. Kelenjar timus sangat nampak pada masa bayi sampai pubertas, menghasilkan hormon timosis untuk pematangan limfosit sel T sebagai pemicu limfosit B yang membentuk antibodi. Di bawah ini ada gambar thymus gland. Lanjut, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok terletak di bagian bawah leher, dekat jakun. Memproduksi hormon tiroksin dan tiroidin untuk mencegah terjadinya pembesaran tiroid atau gondok. Lanjut, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di permukaan posterior kelenjar tiroid. Mensekresi paratiroid hormon bermanfaat meningkatkan kadar Ca dalam darah dan meningkatkan reabsorpsi Ca di ginjal, sehingga kadar Ca dalam urine rendah. Hormon PTH juga berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat paru-paru
terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta, sel B, sel A, sel D. Sekresi hormon pankreas dihasilkan oleh pulau Pulau Langerhans. Lanjut, kelenjar anak ginjal adrenal supranalis. Kelenjar ini mulai terbentuk pada usia kehamilan 2 bulan. Pada orang dewasa, 90% terdiri dari throat cortex dan 10% medula terletak di bagian atas kedua ginjal atau posisi posteromedial, berbentuk piramid dan panjangnya berkisaran 4-6 cm, tebal 1 cm. Korteks adrenal mensintesa 3 hormon, yaitu yang pertama mineralocorticoid, glucocorticoid, dan androgen. Lanjut, kelenjar gonad. Ovarium termasuk organ genitalia interna dari wanita. Fungsi ada 2, yaitu sebagai fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan ovum, sebagai fungsi endokrin, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lanjut, estrogen menyebabkan perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelaminan sekunder pada wanita seperti payudara, dan juga terlibat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan close height. Pada saat menopause, estrogen mulai berkurang. Progesteron berperan sebagai dalam perkembangan fetus. Pengaruh progesteron pada reproduksi diantaranya adalah mempertebal dinding endometrium setelah terjadi evaluasi. Yang kedua, menghambat produksi LH agar korpus luteum mengalami degenerasi saat tidak terjadi fertilisis. 3. Menghambat laktasi saat kehamilan. 4. Mempersiapkan endometrium untuk implantasi zigot. Lanjut, kelenjar gonad. Testi berbentuk ovoid dan terletak di dalam skrotum, digantung oleh penicillus spermaticus. Fungsi testis dan 2, yaitu sebagai fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan sperma. Sebagai fungsi endokrin, menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada hormon lembalans Sipton, terlihat pada gambar tersebut, yaitu ada mid, seksual, dan body. Selanjutnya ada baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.